Selamat datang di Katolikas, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikas bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikas berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi dalam refleksi dari bacaan liturgi hari Minggu. Dan kali ini bersama-sama kita akan melihat dari bacaan Minggu 19 September 2021. Bacaan pertama diambil dari kitab Kebijaksanaan bab 2 ayat 12, ayat 17 sampai 20. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, "Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya ia pasti mendapat pertolongan." Bacaan kedua diambil dari surat Yakobus bab 3 ayat 16 sampai bab 4 ayat 3. Saudara-saudara yang terkasih, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling bergulat dalam dirimu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi tidak mencapai tujuan, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta akan kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan menjadi pelayan dari semuanya.
Yesus mengambil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Teman-teman semuanya, bacaan hari ini sangat kuat ya kalau kita perhatikan. Pada bacaan yang pertama misalnya, orang-orang fasik ini gak suka sama orang-orang benar. Karena orang-orang fasik ini tidak suka dengan orang-orang benar, maka mereka ingin mencelakakan orang benar. Mereka berkata di antara mereka, "Mari kita uji apa yang terjadi waktu ia berpulang. Apakah benar Allah akan menolong dia? Mari kita aniaya, mari kita siksa agar kita mengenal kelembutannya, serta menguji kesabaran hatinya." Dengan kata lain, mereka ingin supaya orang benar itu jatuh. Maka orang-orang benar yang lembut ini sengaja disiksa, supaya ia terpancing dan menjadi marah sehingga tidak lagi menjadi sabar. Dengan kata lain, orang-orang fasik ini iri sebetulnya sama orang-orang benar. Dia ingin orang-orang benar ini ikut jatuh. Maka mereka melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan orang-orang benar. Mereka fasik, mereka tidak suka, mereka nafsu, dan mereka ingin menjatuhkan orang benar. Hawa nafsu ini menjadi masalah dalam hidup kita. Tidak heran, Yesus pun berbicara soal nafsu kita sebagai manusia. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang sedang kamu perbincangkan tadi di jalan?" Murid-muridnya diam aja karena sebetulnya mereka sedang ribut di antara mereka, sedang berdebat siapa yang terbesar di antara mereka. Artinya bukan hanya orang fasik yang punya hawa nafsu, tetapi pengikut-pengikut Tuhan pun seringkali jatuh di dalam hawa nafsu. Di antara mereka pun sedang mempertengkarkan siapa yang terbesar. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya. Hendaklah ia menjadi pelayan dari semuanya." Dengan kata lain, kalau kamu mau jadi yang terutama, kamu harus menjadi yang paling rendah, yang melayani semuanya. Lalu Yesus memberikan sebuah contoh. Yesus mengambil seorang anak kecil, kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku." Apa maksud Yesus? Menerima yang seperti apa? Seperti yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Yesus memeluk anak itu. Lalu Yesus bilang, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia, Tuhan, Bapa yang mengutus aku." Dengan kata lain, Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya, kamu kan mau jadi yang terbesar. Coba lihat anak kecil ini, yang tidak berdaya, yang sungguh kecil, yang tahu bahwa ia mungkin bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa. Tetapi aku memeluk anak kecil ini. Maka kamu jadilah seperti apa yang aku contohkan, memeluk anak kecil, memeluk kekecilanmu, memeluk ketidakberdayaanmu, memeluk kerapuhanmu, memeluk segala keterbatasan dan kelemahanmu. Karena dengan menjadi kecil, menerima keterbatasannya itu, menerima kerapuhannya, mereka menerima Yesus. Kenapa bisa begitu? Karena waktu kita tahu kita rapuh, kita butuh pertolongan Tuhan, maka kita akan minta tolong dan Yesus datang dalam hidup kita, menolong kita. Maka Yesus begitu menghargai dan mencintai anak kecil, karena anak kecil itu semuanya tahu betapa mereka tidak berdaya, mereka percaya dengan polos, mereka tahu mereka bergantung sepenuhnya pada orang tua mereka.
Begitu pula kita juga diundang untuk jadi seperti anak kecil atau memeluk kekecilan kita. Yakobus berkata, banyak orang itu yang iri, mementingkan diri sendiri sehingga menimbulkan kekacauan. Kenapa? Karena mereka mau jadi yang terbesar. Mereka mau dirinya jadi yang terutama. Tapi dia mengatakan bahwa hikmat yang dari atas itu murni, penurut, peramah, seperti anak kecil, penuh belas kasih, tidak munafik, seperti anak kecil yang belum bisa munafik. Maka pesan Yesus sangat kuat bagi kita semuanya. Jadilah kecil, jadilah penuh dengan kesadaran akan kerapuhan kita. Sehingga dengan demikian kita menjadi rendah hati, karena tahu bahwa kita sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Bukan rendah diri ya, bukan rendah diri, bukan gambar diri yang jelek, tetapi sadar sepenuhnya betapa aku ini rapuh, tidak berdaya, lalu memeluk berdamai dengan kerapuhanku dan mohon pertolongan Tuhan di setiap saat dan di segala perkara. Maka Yesus akan hadir, Yesus akan menguatkan, Yesus akan menolong, Yesus akan membela, bahkan Yesus juga yang akan memberkati hidup kita. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikast kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikast yang lain.